pagi, perkenalkan nama saya Sumeriana, NIM E435123199, LPTK Universitas Tanjung Pura, Unit Kerja SMP Negeri 4 Bulik, Kabupaten Mamandau. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran materi praktik menyajikan teks diskusi pada kelas 9 untuk persyaratan uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang bertugas untuk berdoa? Oh, Yohana, silakan Yohana pimpin teman-teman berdoa. Mereka sama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa menyatakan yang percaya kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Yohana. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Oh, hadir semua. Terima kasih. Siap untuk belajar? Siap ya. Semangat ya. Semangat gak? Semangat. Ya. Semangat untuk memulai hari yang baru. Ya, karena bukan cuma pagi ini kalian belajar ya, nanti sampai siang. Ya, jadi disiapkan stamina kalian ya, jangan lupa untuk sarapan ya di rumah atau boleh saja kalian bawa bekal ke sekolah. Gitu ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih. Tentang apa Yohana? Oh, menelaah struktur teks diskusi. Strukturnya apa saja? Ada itu, argumen pendukung, argumen penentang, dan simulasi. Ada 4. Yang pertama boleh disebutkan sama-sama? Isu. Argumen pendukung, argumen penentang, dan simulasi. Ada 4 ya, ada isu, ada argumen pendukung, ada penentang, dan ada kesimpulan. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita sering berdiskusi, benar enggak? Benar. Apa yang kalian diskusikan? Apa? Masalah apa? Okta. Oh, masalah pelajaran. Pelajaran apa Okta yang paling menjadi senang ya? Atau pelajaran apa sih yang paling sulit menurut kalian? Pelajaran apa wajib? Matematika, yang lainnya? IPA, apa lagi? Oh, bahasa Inggris. Kenapa? Ya. Padahal sekarang itu banyak peserta didik itu yang suka belajar bahasa Inggris. Ya. Kadang-kadang di status WhatsApp-nya ya, sering itu menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Ya. Ibu sadari ya kita ya. Dari 10 mata pelajaran itu ya, ada pelajaran yang tidak kita senangi, ya, tapi tidak masalah ya. Semua mata pelajaran itu harus kita pelajari ya, dan ibu yakin juga ada mata pelajaran Indonesia pasti ada yang tidak senang ya. Tapi ibu harap untuk hari ini ya, kita di sini senang ya, berpikiran positif untuk mengikuti pembelajaran sampai berakhir ya. Oke. Potensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada hari ini di 4.10 ya, di bagian keterampilan menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek bahasaan dan aspek tulisan seperti intonasi, gestur, dan pelafalan. Untuk indikatornya menyajikan teks diskusi ya. Nanti kalian sudah ibu bagikan ya kelompok yang kemarin dan sudah ibu tentukan ya, siapa-siapa nanti yang akan tampil ya. Kita akan berdiskusi secara kelompok. Setelah itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik
diharapkan yang pertama mampu mempraktikkan atau mampu menyajikan teks diskusi dengan model role play atau bermain peran. Ya, nanti kita akan bermain peran atau simulasi di depan. Perhatikan ke depan, kalian akan menebak sesuatu yang ibu tampilkan. Siap? Siap enggak? Siap. Oke, ya, perhatikan. Pada tengah-tengah kali ini aku bakal kasih tahu nama buah yang segar-segarnya. Kalau kamu pintar dan hafal nama buahnya, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya. Dan ya, kamu versi yang lebih. Kalau sudah langsung aja kita mulai pertanyaannya. Oke, kita akan tebak ya. Pertama. Nah, di teka-teki pertama ini, coba ya guys. Kira-kira kalau boleh gambar ini menurut kamu apa sih? Ciri-cirinya buat dan memiliki biji kecil. Oh iya, buat ini ada beberapa macam juga, dan cuma satu. Kalau rasanya sih juga manis loh. Kamu udah pasti tahu kan? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Oke, 10 detik sekarang apa kira-kira? Jambu. Oke, buah jambu kita tunggu. Kayak apa kali itu benar buah jambu? Ayo, dulu nih jawabannya. Yang ini adalah jambu. Macam-macam jambunya ada jambu biji, jambu yang dan yang lainnya. Kamu doyan dua satu ini enggak? Coba absen di bawah komentar ya. Kita lanjut ke Pertanyaan kedua ya, tadi jawabannya apa? Buah jambu. Yang pertanyaan kedua ya, perhatikan. sekarang kalau melihat baik-baik gambar ini, apa yang memikirkan? Gambar apa? Pasti kamu bakal lebih pas. Di Indonesia, buah itu banyak ditemukan di sebelah Jawa dan Bali. Buah ini berbulan dengan ukuran sebesar buah bir. Berbungkus dan jawab selama 10 detik. Apa kira-kira? Apa? Tidak. Gimana? Kita lihat. Aduh, jawabannya. Yang ini adalah udara. Buah bidara. Ya, ada yang bisa jawab? Ada ya, kelompok Citra ya. Dari ibu sekarang ya. Pernahkah kalian berdiskusi? Pernah. Kapan? Oh, barusan. Ya, diskusi tentang apa tadi? Oh, nama buah yang ditebak sesuai dengan teka-teki yang di atas tadi. Ya, jadi untuk mencari jawaban dalam sebuah permasalahan kita harus berdiskusi. Biar apa? Biar apa tadi? Iya, biar mendapatkan jawaban. Ya, setiap pertanyaan atau setiap permasalahan pasti ada apa? Jawaban. Ya, siapa yang memberikan jawaban? Ayo. Siapa yang memberikan jawaban? Kan ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ya, misalnya, ibu bertanya kepada kalian, berarti tugas kalian adalah apa? Menjawab. Oke, terima kasih. Ya. Pernah menonton? Pernah kalian berdiskusi di depan kelas maksudnya? Pernah nggak kalian berdiskusi di depan kelas? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Ya, berdiskusi itu tidak harus di depan kelas. Ya, boleh dilakukan kalian di mana saja, silahkan. Dan untuk kegiatan berdiskusi itu bukan cuma pelajaran bahasa Indonesia. Ya, boleh misalnya pelajaran lain. Misalnya pelajaran apa yang bisa kalian berdiskusi? Bahasa Inggris. Yang apa lagi? Matematika. Silakan kalian berdiskusi atau silakan kalian bentuk kelompok. Ya, tidak harus kalian itu berdiskusi di kelas. Ya, boleh kalian berdiskusi di mana saja. Ya, dan ingat satu hal. Ketika kalian misalnya berdiskusi itu tidak perlu tatap muka. Bagaimana tatap muka? Tidak perlu harus bertemu yang melihat muka teman
kalian tidak harus ya. Tetapi kalian bisa berdiskusi menggunakan teknologi. Berdiskusi menggunakan teknologi. Seperti apa? Menggunakan apa? Handphone, ya. Iya, menggunakan handphone di grup mana kalian berdiskusi? Di grup kelas, punya grup kelas masing-masing, ya. Berarti di grup kelas kalian masing-masing itu silakan kalian berdiskusi, ya. Tetapi diskusinya itu yang bermanfaat, ya. Silakan perhatikan video berikut ini, ya. Perhatikan ya, dari tayangan video tadi ya, kita sudah melihat ya penampilan video tadi tentang bagaimana cara berdiskusi. Ya. Apa yang bisa kalian ambil pembelajaran dari video tadi? Yohana, Dalam sebuah diskusi selalu dilakukan lebih dari satu orang. oke, di dalam suatu diskusi dilakukan lebih dari satu orang. Yang lainnya ada nggak yang berpendapat? Apa pendapat kalian tentang penayangan diskusi tadi? Siapa? Oke, silakan. Yang kami dapat dari video yang baru ditayangkan, bahwa berdiskusi itu di dalamnya ada terdapat moderator, narasumber, penulis, dan anggota. Oke, ya. Di dalam berdiskusi itu, ya, ada yang bertugas. Yang pertama siapa? Moderator. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, penulis. Yang keempat, ada anggota. Itu diperhatikan, ya. Ada lagi yang berpendapat? Oke, siapa namanya? Oh, Stefanus, silakan Stefanus. Apa? Oke, kita berdiskusi untuk mendapatkan apa? Jawaban ya. Oh, untuk mendapatkan jawaban yang akan kita diskusikan. Oke, siapa lagi yang berpendapat? Oh, Andrea, silakan. Dari video tersebut, saya bisa mengetahui bagaimana cara diskusi dengan benar. Oke, dari tayangan diskusi tadi, bisa apa? Apa? Cara bagaimana diskusi dengan benar. Bagaimana cara berdiskusi dengan benar? Ya, berarti nanti ketika berdiskusi kita harus lakukan dengan benar. Ya, oke. Ya, perhatikan ya untuk skenario kita nanti ketika berdiskusi ya sesuai dengan kelompok ya yang ibu panggil, nanti silahkan langsung duduk di depan ya.
nanti setiap kelompok ya silahkan memperkenalkan diri masing-masing ya. Dari siapa sebagai moderator, yang kedua tim penyaji, yang ketiga menulis, dan yang keempat itu adalah anggota. Setelah itu kalian sampaikan permasalahan atau apa yang kalian angkat ya pada diskusi kali ini. Setelah itu perhatikan dalam kegiatan diskusi nanti ya satu kelompok itu ibu akan memberikan 20 menit ya untuk menyajikan diskusinya di depan, dan nanti untuk pertanyaannya ada 3 ya, minimal 3 ya, 3 pertanyaan dari peserta. Silakan nanti ajukan pertanyaan kalian di dalam diskusi ya atau menyampaikan pendapat. Silakan nanti dikemukakan dengan bahasa yang baik dan benar ya. Berbicara dengan bahasa yang sopan ya, tidak ada yang menyinggung perasaan dari teman kalian. Bisa dipahami? Oke ya. Untuk pembagian kelompok ya silakan untuk kelompok 1 yang suka menggambar silakan ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 2 yang suka bermain musik silakan kumpul ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 3 yang suka membaca, ada kelompok 3. Oh, benar ya. Silakan kelompok 3 kelompok menulis apa ya? Kelompok ultra dan sebagainya. Silakan tulis kelompoknya masing-masing. Sudah silakan duduk di kelompoknya dengan rapi. Perhatikan ke depan ya, silakan perhatikan. Ibu akan menyampaikan ya skenario kita untuk kegiatan diskusi di depan ya. Nanti akan ibu panggil ya, ada kelompok ya, ada 4 kelompok nanti akan dipanggil ya sesuai dengan urutan kelompoknya. Jadi silakan dipersiapkan atau kalian kompromikan duluan di tempat duduknya. Siapa sebagai moderator? Itu yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Narasumber atau tim penyaji. Yang ketiga menulis. Yang keempat ada anggota. Silakan nanti anggota kelompoknya silakan ya membantu teman-temannya untuk menjawab pertanyaan. Ya bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang waktunya 1 menit. Ya silakan kalian tentukan siapa sebagai penyaji atau moderator. Setelah itu menulis. Ya silakan ya. Silakan. Ya. Ya, kelompok 3 sudah? Ya, kelompok 4? Sudah? Sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Sudah belum? Sudah? Kelompok 1? Sudah. Ya, berarti sudah siap ya. Sekarang perhatikan sebentar ya. Di sini ada lembar LKPD, silakan untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nanti silakan diperhatikan ya. Di situ ada petunjuknya ya untuk kegiatan diskusi nanti ya. Silakan nanti dituliskan nama kelompoknya, setelah itu hari dan tanggal ya. Setelah itu nanti ya kalian mengamati ya penampilan teman-teman kalian itu di depan ya. Yang pertama itu nama kelompok yang diamati. Kalian tulis misalnya kelompok apa? Kelompok menarik yang misalnya yang kami amati di situ ya. Setelah itu waktunya ya. Lihat jam kalian waktunya ya. Misalnya di pukul berapa ya? Punya jam ya. Silakan dilihat waktunya nanti. Setelah itu tempatnya di mana tempatnya? Di mana? Di kelas 9A misalnya ya. Setelah itu untuk nama pembinanya nanti akan ibu
tulis. Setelah itu moderatornya siapa, tulisnya siapa, ya. Itu silakan dicantumkan di situ. Setelah itu jumlah pertanyaan. Setelah itu permasalahan yang akan dibahas oleh kelompok yang berada di depan yang kalian amati, ya. Berarti berapa kelompok yang kalian amati? Ada, kan ada 4 kelompok. Berarti yang kalian amati itu nanti 3 kelompok, ya. 3 kelompok yang kalian amati nanti, ya. Setelah itu nanti kalian silakan bukukan pertanyaan kalian di sini, ya, yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh teman kalian di depan atau kelompok ini. Setelah itu pendapat atau saran kalian apa, misalnya untuk penampilan mereka di depan, nanti bisa kalian sampaikan di akhir. Setelah itu kesimpulannya apa? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Silakan untuk kelompok menggambar. Untuk kasih kesempatan ke depan. Silakan. Pagi semuanya. Pagi. Dan itu kita pada Tuhan kita karena berkaitan anugerahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kami dari kelompok menggambar akan melakukan diskusi. Dan sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya. Saya Harisita Medika sebagai moderator. Saya Muhammad Abdul Majid sebagai narasumber. Saya Catherine Ferguson sebagai penulis. Saya Fadila Masih Putri sebagai anggota. Saya Melinda sebagai anggota. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang galau isi ulang atau galau sekali. Media sosial telah diramaikan soal lebih dari mana antara galau naik kemasan sekali pakai atau galau isi ulang. Galau naik kemasan yang telah dikenal masyarakat bertahun dianggap lebih ramah lingkungan karena bisa diisi ulang. Dengan demikian, galau isi ulang dianggap tidak akan mencegah sampah plastik. Kesimpulannya, galon isi ulang maupun galon sekali pakai memiliki kelebihan dan kekurangan. Galon isi ulang sudah sesuai standar dan sudah higienis dan aman, sebab menggunakan bahan PET, sedangkan galon sekali pakai lebih bisa menghemat pemakaian plastik dan lebih mudah untuk didaur. Terima kasih. Terima kasih kepada tim penyanyi yang sudah memaparkan masalah untuk kita diskusikan pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan. Dan pada sesi pertanyaan kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk bertanya. Kepada teman-teman persilakan. Baik, perkenalkan saya Harisita Medika dari kelompok 1 izinkan saya untuk bertanya. Mengapa galon air yang berbahan PET lebih sering digunakan untuk memasak? Kemudian pertanyaan kami meninggal. Terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Karena lebih aman dan bebas dari bahan berbahaya. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Ya, izin bertanya, nama saya Dema Aulia Paksa dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah mengapa kita harus menghindari konsumsi air kemasan galon sekali pakai? Terima kasih. Saya Dimas Fernanda sebagai anggota ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena akan menambah sampah plastik dan juga biaya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata perbuatan sikap, kami mohon maaf dan Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Selanjutnya, ya, silakan untuk kelompok 1 menanggapi penampilan diskusi kelompok 3, ya. Kelompok 3 menanggapi penampilan kelompok 1. Setelah itu kelompok 4 silakan
menanggapi penampilan kelompok 2. Ya, silakan kalian sampaikan kritikan, saran atau pendapat kalian. Silakan dari kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Baik, saya yang sudah menjadi dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 3. Tanggapan dari kami adalah kemampuan materinya sudah cukup jelas, tetapi menjawab pertanyaan dari kami terlalu singkat. Jadi, saran kami adalah untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan kami untuk lebih dijelaskan lagi. Jadi, skor yang kami berikan untuk penilaian kalian adalah 8. Terima kasih untuk kelompok 1. Ibu kira untuk penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah bagus semua. Apresiasi untuk kalian. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita tadi ya? Kalau pembelajaran, praktik pembelajaran diskusi tadi. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan, Yohana. Setiap anggota juga memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih. Oke, ya, setiap anggota yang mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, siapa yang bertugas? Moderator. Tugasnya apa? Menguasai diskusi atau memandu kegiatan diskusi. Setelah moderator, siapa lagi? Narasumber. Tugas atau fungsi seperti apa? Pemaparan atau menyajikan diskusi. Yang ketiga, apa fungsinya menulis? Ya, untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, beberapa hal itu perlu kalian ingatkan ya. Kesimpulan yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah kesimpulan. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan diskusi? Bagaimana perasaan kalian? Senangkah, sedihkah, jengkel, atau bagaimana? Senang. Senangnya kenapa, Yohana? Karena bisa menampilkan hasil diskusi kepada teman-teman yang lain. Ya, karena bisa menampilkan hasil diskusi untuk teman-teman yang lain. Ada yang merasa sedih enggak? Ada? Enggak ada. Ya. Bosan enggak kalian? Bosan enggak? Enggak. Ya. Apa yang kalian dapatkan dari penyajian diskusi tadi? Ada nggak yang kalian dapatkan? Atau apa sih yang kalian peroleh dari kegiatan diskusi tadi? Ya, apa kan? Bisa belajar berdiskusi dengan baik. Oke, bisa belajar berdiskusi dengan baik. Ya, bisa kalian ambil manfaatnya. Setiap pembelajaran itu pasti akan ada manfaatnya. Oke, ya. Sekarang ya, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, ya, ada yang masih ingat apa sih tugas dari teman-teman kalian yang di depan tadi? Ada nggak yang masih ingat tugasnya apa? Di dalam kalian berdiskusi kelompok pasti ada tugas masing-masing. Ya? Oke. Untuk pertemuan minggu depan, ya, hari apa lagi kita ketemu? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari Senin ya? Oh ya, untuk hari Senin, silakan nanti kalian pelajari ya tentang masih berhubungan tentang teks diskusi. Ya, nanti kita akan belajar ya lebih dalam lagi ya tentang bagaimana cara berdiskusi dengan baik dan benar. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, siapa yang berdoa? Oh ya, untuk Dimas Leon, silakan pimpin kita berdoa. Marilah kita berdoa sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari. Mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih dan jangan lupa
terjadi kumpul